Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang apapun. Pada pertemuan kuliah hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai interval confidential. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini penting untuk apa? Untuk menguji pernyataan apakah pernyataan tersebut benar atau salah berdasarkan statistika. Kita review dulu sebelumnya bahwa di dalam populasi itu terdapat beberapa parameter. Parameter populasi kita simbolkan sebagai theta, bisa merupakan yang pertama yaitu rata-rata populasi mu, simpangan baku populasi sigma, dan proporsi populasi p. Kemudian jika kita ambil dari suatu populasi yang jumlahnya m besar, yang mana memiliki parameter populasi bisa berupa rata-rata, simpangan baku, atau proporsi, kemudian kita lakukan proses sampling, mengambil beberapa jumlah sampel dari populasi tersebut dengan jumlah n kecil, maka itu sudah disebut sebagai statistik. Dan statistik itu sendiri memiliki beberapa parameter juga, sama seperti populasi. Akan tapi jika populasi kita ambil dari sensus, kalau statistik kita ambil dari sampel. Parameter statistik kita simbolkan dia sebagai theta, theta ya, upstroke. Di mana theta upstroke ini memiliki beberapa parameter atau statistik itu memiliki beberapa parameter. Yang pertama yaitu rata-rata sampel X bar, simpangan baku sampel S, dan juga proporsi sampel B. Uji hipotesis itu sendiri bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengetahui pernyataan yang akan kita uji dulu. Dan di dalam persamaan matematika uji hipotesis, pernyataan yang akan kita uji itu disimbolkan sebagai H0. Sedangkan pernyataan yang merupakan kebalikan atau lawan dari pernyataan yang kita uji atau alternatif dari pernyataan yang kita uji H0 itu tadi disimbolkan sebagai H1. Nah, uji hipotesis itu sendiri terdapat dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, uji hipotesis satu arah, dan yang kedua, uji hipotesis dua arah. Maksudnya satu arah atau dua arah itu bagaimana? Kalau kita uji hipotesis satu arah, kita itu akan menentang pernyataan pertama yang kita nyatakan di H0, bisa kita tentang apakah dia kurang dari, bisa kita tentang dia apakah lebih dari. Sedangkan kalau uji dua arah, artinya apa? Kalau kita punya H0, yang merupakan pernyataan yang akan kita uji, maka dengan uji hipotesis dua arah ini, kita memiliki alternatif yang tidak sama dengan H0-nya. Ya. Kemudian untuk yang satu arah, ya, jika kita memiliki pernyataan yang akan diuji dengan simbol H0, dan merupakan suatu parameter statistik, theta, dan karena H0 itu ialah pernyataan awal, maka parameter statistik tersebut kita simbolkan sebagai theta 0. Kemudian H1-nya apa kalau satu arah? Maka H1-nya itu ialah bisa dua, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan pengujian hipotesis secara dua arah, jika kita memiliki hipotesis awal, pernyataan awal berupa H0, yang mana H0 tersebut ialah suatu parameter statistik 0, bisa berupa rata-rata, bisa berupa simpangan baku, atau bisa berupa proporsi sampel, maka H1 dari uji hipotesis dua arah itu bisa kita definisikan sebagai H1 sama dengan theta tidak sama dengan theta 0. Berbeda dengan yang satu arah tadi, bahwa H1-nya bisa kita definisikan sebagai H1 sama dengan theta lebih dari theta 0, atau H1 sama dengan theta kurang dari theta 0-nya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 1. Sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata yang diproduksi tidak melebihi 2,5 mg. Nyatakan hipotesis 0 dan alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan perusahaan rokok tersebut. Dan tentukan pula wilayah kuartilnya. Dari problem ini, maka kita bisa langsung mendefinisikan H0-nya berupa apa. Karena dia sudah mempunyai pernyataan bahwa rata-rata kadar nikotin di rokoknya itu tidak melebihi 2,5 mg,
maka kita ambil H0-nya itu berupa suatu parameter rata-rata, mu sama dengan 2,5 mg. Nah, kemudian ya H1 atau pernyataan alternatifnya, karena di soalnya telah disebutkan bahwa dia tidak melebihi 2,5 mg, maka lawan tidak melebihi itu ialah H1 atau hipotesis alternatifnya, yang merupakan kita bisa definisikan H1,2 mu lebih dari 2,5 mg. Ya. Kemudian kita gambarkan, ya, kita anggap ini merupakan suatu distribusi normal, sehingga kita menggunakan kurva Z, ya, kayak gini, 2,5-nya ada di bagian tengah sebagai rata-ratanya, maka H1-nya itu ada di kuartil yang kanan karena dia lebih dari 2,5 mg. Kemudian contoh yang kedua, seorang agen real estate menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah pribadi yang baru selesai ia bangun merupakan rumah yang mana memiliki kamar tidur sebanyak 3 buah. Untuk mengecek sejumlah besar proporsi rumah, nyatakanlah H0 dan H1 untuk menguji pernyataan ini. Gitu. H0-nya karena dia menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah yang sudah dia bangun itu punya 3 kamar tidur, maka H0-nya bisa kita definisikan H0,2 P sama dengan 0,6 karena dia sebagai proporsi. Kemudian karena ini tidak menjelaskan apakah dia lebih dari atau kurang dari, maka H1-nya merupakan H1 untuk uji hipotesis dua arah, sehingga H1,2P tidak boleh sama dengan 0,6. Kalau kita gambarkan kurvanya, dia bisa di wilayah kanan, bisa di wilayah kiri. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari mengenai prosedur pengujian hipotesis. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menentukan formulasi hipotesis. Artinya di langkah pertama ini kita harus menentukan apakah kita ingin menggunakan uji hipotesis satu arah atau dua arah, tergantung problem yang kita temui nanti. Ya. H0 sebagai pertanyaan akan diuji, dan H1 sebagai alternatif H0 atau lawan dari H0-nya. Ya. H1 bisa lebih dari parameter statistik tertentu atau kurang dari jika kita menggunakan uji hipotesis yang satu arah. Sedangkan kalau yang dua arah, theta tidak sama dengan theta 0-nya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan level signifikansi atau taraf nyata atau significance level. Taraf nyata itu ialah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang kita sudah pelajari pada interval confidential di pertemuan sebelumnya. Tarif nyata bisa dinyatakan dalam persentase atau dalam desimalnya. Biasanya 1%, 5%, 10%. Maka kalau 1% kita bisa nyatakan signifikan levelnya alfa 0,01. Kalau 5% alfa 0,05. Kalau 10% alfa 0,1. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah penolakan. Daerah penolakan itu tergantung lawan dari daerah penerimaannya, tergantung kita menggunakan uji hipotesis yang satu arah atau dua arah. Berikut ialah contoh dari beberapa daerah penolakan yang mungkin ada pada pengujian hipotesis. Saat kita mengetahui nilai alfa atau alfa per 2-nya. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan kriteria pengujian. Ya. Bentuk keputusan menerima atau menolak H0. Anda bisa melihat tabel kapan kita akan tolak, kapan kita akan terima. Di tabel bawah ini. Ya, sebentar. Ya, ini dia tabelnya. Ya, ini merupakan kesimpulan tadi ya. Ya, misalkan kita akan melakukan gimana sih kriteria saat kita harus menerima atau menolak H0, ya. Ini misalkan yang akan kita uji ialah parameter statistik berupa rata-rata dan juga parameter statistik berupa proporsi. Ya, maka formulasi hipotesisnya H0 mu sama dengan mu 0, ya, maka H alternatifnya atau H1 mu lebih dari mu 0. Kemudian
Kapan kita tolak, kapan kita terima? Kita harus menerima H0 saat H0 itu memiliki nilai Z0 kurang dari sama dengan Z alfa. Z0 itu ialah apa? Z dari hipotesisnya, hipotesis awalnya, dan Z alfa yaitu Z yang sesuai dengan significance levelnya. Kemudian, jika sebaliknya, maka kita akan menolak H0. Kemudian, kalau formulasi hipotesis yang kedua seperti ini, H0.2 mu sama dengan mu0, dan H alternatifnya mu kurang dari mu0, maka kita harus menerima H0 saat Z0 lebih dari sama dengan min Z alfa, dan kita harus menolak H0 saat Z0 kurang dari min Z alfa. Kemudian, kalau kita menggunakan uji hipotesis dua arah, ya, H0.2 mu sama dengan mu0, maka H alternatif atau H1-nya mu kurang dari sama dengan mu0. Kapan kita menerima H0? Saat Z0 itu berada di rentang lebih dari sama dengan Z alfa per 2 dan kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Kemudian, kapan kita menolak H0? Saat Z0-nya itu kurang dari min Z alfa per 2 atau Z0-nya lebih dari Z alfa per 2. Dari rumus ini, maka kita harus tentukan kalau Z alfa kan kita bisa lihat tabel nilainya berapa. Nah, kita belum menentukan apa, yaitu Z0-nya. Ya. Z0-nya ini merupakan titik uji dari suatu kurva distribusi Z, yang mana rumusnya akan kita lihat di bagian atas tadi. Ya. Setelah kita tahu kapan kita harus menerima atau menolak H0, maka kita tinggal melakukan pengujian statistik dengan menentukan titik uji. Ya. Kemudian ini dia rumusnya, ya, bahwa kalau kita memiliki ukuran sampel yang besar berarti lebih dari 30 sampel, ya. Kalau kecil kurang dari sama dengan 30, ya. Kalau besar kita menggunakan distribusi Z, bahwa Z0 itu memiliki rumus Z0 sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar N. Ya. Saat kasusnya simpangan baku populasi diketahui. Kemudian, kalau sampelnya kecil dan simpangan baku populasi juga diketahui, maka T0 yang merupakan titik uji untuk kurva distribusi normal dengan jumlah sampel yang kecil didefinisikan sebagai X bar min mu0 dibagi sigma per akar N. Kemudian, kalau sigma populasi tidak diketahui dan sampelnya besar, Z0-nya memiliki rumus seperti ini. Z0 sama dengan X bar min mu0 dibagi S per akar N. Sedangkan kalau sampelnya kecil dan sigma populasi tidak diketahui, maka T0-nya sama dengan X bar min mu0 dibagi S per akar N. Kemudian kita tinggal plotkan dia ke kurva yang sudah kita buat di langkah nomor 3 tadi. Sesuai nilai Z alfa atau Z alfa per 2 yang sudah kita lihat di tabelnya. Kemudian kita arsir dan kita tinggal menentukan atau memberikan titik di mana lokasi Z0 atau T0 itu berada. Ya, gitu. Kemudian setelah kita lakukan penelitian tadi, maka kita tinggal membuat kesimpulan apakah kita harus terima ataukah kita harus tolak H0-nya sesuai dengan kriteria pengujian yang sudah ada atau kita bahas di langkah ketiga tadi, sesuai tabel tadi. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi piston dan berharap menghasilkan 150 unit piston setiap bulannya. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi produksi selama 30 hari, maka rata-rata yang dihasilkan hanya sebanyak 120 unit dengan standar deviasi 40. Melihat kondisi tersebut, apakah ramalan dari perusahaan piston tadi benar? Sehingga dapat memenuhi target perusahaan sebanyak 150 unit. Ambil level signifikansi 5%. Kita cermati dulu soalnya. Dia itu berharap 150. Ya kok mendadak 120, ya kan gitu. Artinya apa? Apakah bisa kita langsung menentukan bahwa nggak mungkin 150, wong nyatanya rata-ratanya cuma 120. Lihat dulu di standar deviasi. Ternyata plus minus 40. Jadi dalam satu bulan pada hari-hari tertentu dia punya produksi 160. Di hari yang lain ada produksi
120 minus 40, 80, range-nya 80 sampai 160. Berarti kita nggak bisa menentukan dengan rata-rata 120 itu pasti kurang dari, ya kan? Maka kita harus lakukan uji statistik. Karena apa? Karena ada di hari-hari tertentu yang mana dia memiliki tingkat produksi lebih dari 150, yaitu 120 plus standar deviasi plus 40 jadi 160. Ya, maka kita harus lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah benar apa enggak. Ya, ini dia. Sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur pengujian hipotesis tadi, kita harus mendefinisikan atau merumuskan hipotesis bahwa H0.2 mu sama dengan 150, di mana 150 ini ialah harapan atau target produksi dari suatu perusahaan yang memproduksi piston. Sedangkan H1-nya itu ialah mu kurang dari 150. Jadi kita lakukan uji hipotesis untuk satu arah, ya, kurang dari 150. Dan yang diketahui dari data-data di problem atau contoh soal nomor 1 ini, yang pertama, mu 150 unit, X bar 120 unit, S 40, N 30, dan alfa 0,055% tadi. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk menentukan berapa Z-nya, Z alfanya. Dengan alfa 0,05, ya, dengan melihat tabel distribusi Z saat alfa 0,05, maka kita bisa tentukan nilai Z 0,05 sama dengan minus 1,65. Dan jika kita gambarkan kurvanya ialah sebagai berikut. Karena minus kurang dari berarti yang kita hasil yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita akan menguji, ya, dengan memperhitungkan rumus Z0-nya, ya. Z0 untuk N-nya berapa yang kita ambil tadi? Kita lihat N-nya itu 120, berarti dia tergolong sampel yang besar. Berarti kita gunakan rumus yang Z bukan yang T, ya kan? Kemudian kita tentukan apakah simpangan baku populasi diketahui atau sigma populasi tidak diketahui. Dari soal itu, maka sigma populasinya tidak diketahui, sehingga kita menggunakan simpangan baku yang dari statistik, yaitu sebesar 40. Ya. Sehingga kita masukkan semua data yang kita sudah ketahui tadi, Z0 sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N, masukkan semua angkanya sesuai yang diketahui, maka Z0 sama dengan 120 minus 150 per 40 per akar 30, ditemukan Z0 sama dengan minus 30. Ya. Sehingga Z0-nya itu ialah minus 4,10. Ya, kalau kita selesaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan Z0 titik ujinya minus 4,10, dia itu lokasinya di mana? Di sebelah kiri kah atau di sebelah kanan kah? Minus 1,65. Lah kok no, ya. Ternyata saat kita sudah uji, ya, ternyata nilai Z0-nya itu minus 4,10 berada di wilayah lebih kiri dari Z alpha yang merupakan 1,65. Sehingga kita akan menolak H0-nya. Sehingga yang benar ialah H alternatifnya kurang dari 150 unit. Anda ngerasakan ribet ya? Ribet, ya kan ribet ya, gitulah statistiknya. Anda nggak bisa, ternyata rata-rata di perusahaannya 120 unit, langsung tak tolak, nggak bisa lah, dia standar deviasinya pernah di beberapa hari lebih dari 150 kok, kalau langsung nolak, kan gitu. Ya, itulah fungsi dari statistik. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Ini ialah contoh saat kita menggunakan uji hipotesis yang dua arah. Sebuah perusahaan manufaktur mobil mengalami kenaikan produksi 30% dari tahun sebelumnya. Wow, 30% banyak, saudara ya. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, maka diambil sampel sebanyak 60. Ya. Dan hasilnya diperoleh rata-rata produksi 25%. Loh kan, lebih rendah. Apakah bisa langsung kita tolak? Ya, coba kita lihat nanti soalnya ya. Dengan standar deviasi 10% loh, kelihatan. Ya, standar deviasi 10%. Artinya apa? Ada di hari-hari tertentu yang mana peningkatan produksi dari perusahaan manufaktur mobil itu lebih dari 30%. Ada. Dia itu bisa lebih dari 30%, sebesar 35%, karena standar deviasinya plus minus 10%. Maka kita nggak boleh dong langsung menolak. Ya, kan gitu. Kita gunakan statistik.
Itulah apakah perusahaan tersebut benar meningkatkan 30% hasil produksinya dengan taraf nyata 5%. Jadi saudara sekalian, kalau di suatu soal itu tidak ada data significance level ya atau taraf nyata, maka kita bisa mengasumsikan taraf nyatanya 5%. 5% itu ialah titik safe, jadi titik aman untuk semua statistik di 5%. Jadi kan kalau taraf nyata 5% berarti kita confidence 95% anggapan kita ini benar. Gitu. Ya, jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, yang sedang di 5%. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita lakukan prosedur pengujian hipotesis seperti di contoh 1 sebelumnya. Kita yang pertama melakukan uji hipotesis dengan menentukan H0-nya berapa, H1-nya berapa. H0-nya sama titik 2, mu0 sama dengan 30%, H1-nya mu0 tidak sama dengan 30%. Kemudian data-datanya itu ialah ini, X bar sama dengan 25%, mu0 sama dengan 30%, S 10%, N 60. Kita masukkan untuk kita cari dulu taraf nyata 0,5 itu Z-nya berapa. Ingat, karena ini uji dua arah, maka kita tidak menggunakan Z alfa lagi, melainkan Z alfa per 2, karena wilayahnya ada dua, ada di kanan, ada di kiri, maka kita bagi dua taraf nyatanya. Z alfa per 2 dengan alfa 0,5 bagi 0,5 bagi 2, maka Z 0,025. Setelah kita lihat tabel Z, diperoleh bahwa Z-nya minus 1,96, atau bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ya. Kemudian titik ujinya sekarang. Ya. Titik ujinya kita cermati dulu, apakah ini sampelnya besar atau kecil. Nah, kok no N-nya 60 berarti sampelnya besar. Ya, maka kita gunakan Z bukan T. Ya. Kemudian lihat simpangan bakunya populasi diketahui apa enggak? Tidak diketahui, yang tahu adalah statistiknya. Saat kita ambil sampel, maka bukan lagi menggunakan sigma, melainkan dengan S. Sehingga Z0 sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N, kita masukkan semua data yang diketahui di soal, bahwa X bar itu ialah 0,25, mu 0 ini adalah 0,3, kemudian S-nya itu ialah 0,10, dan N-nya itu ialah 60, maka ketemulah Z0 minus 3,873. Cek di kurva tadi. Oh, ternyata minus 3,873 itu letaknya di kurang dari atau lebih kiri dari minus 1,96. Dengan artian, maka kalau kita itu ingin menerima H0, maka Z0-nya harus ada di range min Z alfa lebih dari sama dengan min Z alfa per 2 atau kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Apakah diterima? Nah, tidak ya. Karena apa? Karena dia masuk di range yang untuk H0 itu tersebut harus ditolak, yaitu di Z0 kurang dari minus Z alfa per 2. Maka kesimpulannya itu ialah bahwa Z0 yang angkanya minus 3,873 itu letaknya lebih kiri dari min Z alfa per 2 atau minus 1,96. Jadi kita tolak H0 dan kita terima H1-nya. Jadi kita tolak pernyataan suatu perusahaan tersebut dapat mengalami kenaikan produksi 30%, enggak sampai 30% ternyata. Seperti itu. Kemudian tabel-tabel di bawah ini merupakan, silakan Anda lihat sendiri, merupakan kesimpulan dari yang sudah saya saya jelaskan tadi. Ya, mulai dari nilai uji statistik untuk sampel besar, sampel kecil, kemudian ini ialah kriteria pengujian, apakah kita harus terima atau kita harus tolak H0-nya. Kemudian ini ialah beberapa soal untuk pengujian hipotesis. Silakan Anda lakukan pembelajaran mandiri. Ya, ada beberapa soal, nomor 1, kemudian ada nomor 2, ada nomor 3, dan juga nomor 4. Silakan Anda pelajari sendiri. Jika tidak ada yang dibingungkan dalam soal ini, silakan Anda tanyakan ke saya via WhatsApp saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.